Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan subbahasan yang sudah saya cari tadi. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknotes. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pengadaian, reksadana, dan lain-lain. Pemerintah. Adapun yang kedua, pengawasan dan wewenang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang menyusun revisi Undang-Undang Bank Indonesia RUU perubahan ketiga UU BI yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu polemik yang belakangan muncul dari RUU perubahan ketiga UU BI tersebut terkait isu kewenangan pengawasan perbankan. Saat ini dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia dibantu oleh dua organ, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kedua institusi tersebut secara hukum merupakan lembaga yang membantu fungsi Bank Indonesia. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga bantu yang oleh Ahmad Basarah 2013. Sebagai institusi negara yang bersifat penunjang organ atau lembaga utama, OJK dan LPS dalam ini dikatakan sebagai lembaga bantu dari Bank Indonesia karena lahir dari jabaran kewenangan yang dimiliki oleh BI. Secara historis, rangkaian peraturan perundang-undangan terkait perbankan tersebut, yakni UU BI, UU LPS, dan UU OJK lahir dipicu karena kondisi krisis ekonomi. Sebelum membahas RUU perubahan ketiga UU BI maupun pembahasan terkait polemik rencana terbitnya Perpu reformasi sistem keuangan yang akan mempengaruhi kewenangan BI, OJK, dan LPS, maka di sini ketiga aturan tersebut secara historikal, ketiga lembaga tersebut lahir karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2000. UU BI nomor 23 1969 lahir karena menggantikan UU BI nomor 13 1968 tentang Bank Sentral. UU BI nomor 13 1968 tentang Bank Sentral dicabut dan digantikan UU BI nomor 23 1999 karena pada saat itu kewenangan pemberian bantuan likuiditas ada pada BI sesuai UU BI nomor 13 1968. Berdasarkan historis dapatlah dipahami bahwa UU LPS maupun UU OJK atau UU nomor 221 2011 lahir dari perubahan UU BI itu sendiri. Saat ini secara kontekstual, persoalan pengawasan perbankan kembali menjadi polemik baik dalam penyusunan RUU revisi UU BI dan rencana penerbitan Perpu reformasi sistem keuangan. LPS dan OJK merupakan dua lembaga yang lahir sebagai implementasi dari pasal 8 huruf UU BI tentang tugas BI, yakni mengatur dan mengawasi bank. Dan yang terakhir, pelindungan hukum. Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.